Arsenal kembali meraih kemenangan penting di lanjutan Premier League setelah menaklukkan Newcastle United dengan skor tipis 1-0 di Emirates Stadium. Sejak peluit awal dibunyikan, pertandingan langsung berjalan sengit. Kedua tim tampil agresif dan saling menekan, menunjukkan intensitas tinggi sejak menit pertama. Gol yang ditunggu akhirnya datang cepat. Di menit ke-9, Arsenal berhasil memecah kebuntuan lewat skema sepak pojok. Bola diteruskan oleh Kai Havertz kepada Eberechi Eze, yang tanpa ragu melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras dan tak mampu dihentikan kiper Newcastle. Arsenal unggul 1-0. Tertinggal 1 gol, Newcastle langsung merespons dengan meningkatkan tempo permainan. Mereka terus menekan pertahanan Arsenal demi mencari gol penyeimbang. Salah satu peluang terbaik datang dari Joe Willock, namun tendangan melengkungnya masih mampu diamankan dengan baik oleh David Raya. Menjelang akhir babak pertama, Arsenal mendapat kabar kurang baik. Kai Havertz harus ditarik keluar akibat cedera dan digantikan oleh Victor Gyökeres. Hingga turun minum, skor 1-0 tetap bertahan untuk keunggulan tuan rumah. Memasuki babak kedua, tempo pertandingan tidak menurun. Kedua tim tetap bermain dengan intensitas tinggi dan saling melancarkan serangan. Namun Arsenal kembali mendapat masalah. Baru 9 menit babak kedua berjalan, Eberechi Eze juga mengalami cedera dan harus digantikan oleh Gabriel Martinelli. Di sisa pertandingan, duel berlangsung sangat seimbang. Newcastle terus mencoba mencuri gol, termasuk melalui peluang emas Yoane Wissa. Sayangnya, tembakan volinya masih melambung di atas mistar gawang. Arsenal juga bukan tanpa peluang. Di menit-menit akhir, Martin de Gaard melepaskan tembakan keras yang mengarah ke gawang. Namun Nick Pope berhasil melakukan penyelamatan penting untuk menjaga harapan tim tamu. Meski jual beli serangan terus terjadi hingga akhir laga, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Skor 1-0 pun bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Arsenal berhasil mengamankan 3 poin penting di kandang, dan kemenangan ini membawa mereka kembali memuncaki klasemen sementara Premier League. Kita beralih ke pertandingan di Anfield, di mana Liverpool berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Crystal Palace dalam lanjutan Premier League. Sejak awal babak pertama, Liverpool tampil penuh percaya diri. Mereka bermain dengan intensitas tinggi, seolah ingin membalas catatan buruk setelah selalu kalah dalam 3 pertemuan terakhir melawan Palace musim ini. Liverpool sempat mendapatkan harapan penalti saat Mohamed Salah dijatuhkan di kotak terlarang setelah menerima umpan dari Florian Wirtz. Namun setelah ditinjau VAR, keputusan tersebut dibatalkan karena Brennan Johnson dinilai lebih dulu menyentuh bola. Meski begitu, tekanan Liverpool akhirnya membuahkan hasil. Alexander Isak berhasil membuka keunggulan setelah memanfaatkan bola liar dari percobaan Alexis Mac Allister. Dengan tenang, ia mengarahkan bola melewati Dean Henderson dan membawa Liverpool unggul 1-0. Crystal Palace tidak tinggal diam. Mereka beberapa kali mengancam, termasuk lewat peluang Jean-Philippe Mateta. Namun Freddie Woodman, yang tampil sebagai kiper pilihan ketiga Liverpool, menunjukkan performa solid. Ia bahkan melakukan penyelamatan penting untuk menggagalkan peluang berbahaya dari Maxence Lacroix. Liverpool kemudian berhasil menggandakan keunggulan lewat skema serangan balik cepat. Kombinasi apik antara Florian Wirtz dan Curtis Jones menghasilkan umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Andy Robertson. Skor berubah menjadi 2-0 untuk tuan rumah. Memasuki babak kedua, Liverpool hampir menambah gol melalui Isak, namun upayanya masih bisa dihentikan oleh lini belakang Palace yang tampil disiplin. Crystal Palace akhirnya berhasil memperkecil ketertinggalan lewat Daniel Munoz. Gol tersebut tercipta dalam situasi yang cukup unik, saat Woodman terjatuh karena cedera setelah menggagalkan peluang sebelumnya, sehingga gawang Liverpool sempat kosong. Di masa tambahan waktu, Florian Wirtz akhirnya memastikan kemenangan Liverpool. Ia mencetak gol ketiga dengan tembakan indah ke sudut gawang, menutup penampilan gemilangnya di laga ini. Hasil ini mengamankan posisi Liverpool sebagai salah satu kandidat kuat untuk mengamankan tiket Liga Champions musim depan, sekaligus menunjukkan bahwa mereka masih menjadi kekuatan besar di Premier League. Kita beralih ke La Liga, di mana Barcelona meraih kemenangan krusial di pekan ke-33 setelah menundukkan Getafe dengan skor 2-0. Hasil ini semakin mendekatkan El Blaugrana ke tangga juara. Memasuki babak pertama, Barcelona langsung tampil agresif. Baru 3 menit pertandingan berjalan, Robert Lewandowski hampir membuka keunggulan. Namun sayang, tembakannya masih melebar tipis dari gawang Getafe. Sepanjang babak pertama, Barcelona memang tampil dominan dalam penguasaan bola. Namun mereka kesulitan menciptakan peluang bersih. Pertahanan rapat Getafe yang bermain dengan 5 bek membuat serangan-serangan Barca sering mentok di lini akhir. Di sisi lain, Getafe sesekali mencoba menyerang lewat skema serangan balik. Namun upaya mereka juga belum mampu menembus lini belakang Barcelona yang tampil disiplin. Setelah terus mencoba, Barcelona akhirnya berhasil memecah kebuntuan di penghujung babak pertama.
Berawal dari serangan balik cepat, Pedri mengirim umpan terobosan yang matang kepada Fermin Lopez. Lolos dari jebakan offside, ia dengan tenang melepaskan tembakan mendatar yang berbuah gol. Barcelona unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Barcelona tidak menurunkan tempo permainan. Mereka langsung tancap gas untuk mencari gol tambahan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan di awal babak kedua, namun belum ada yang berbuah gol. Hingga akhirnya di pertengahan babak, pelatih melakukan beberapa pergantian penting dengan memasukkan Ronald Araujo, Marcus Rashford, dan Frenkie de Jong. Masuknya Rashford terbukti menjadi pembeda. Kecepatan dan pergerakannya membuat lini pertahanan Getafe mulai kewalahan. Di menit ke-74, Barcelona kembali mencetak gol lewat serangan balik cepat. Lewandowski berhasil mengirim bola ke depan yang langsung dimanfaatkan oleh Rashford. Meski dikawal dua pemain bertahan, ia tetap mampu lolos dan melepaskan tembakan mendatar yang tak mampu dihentikan kiper. Skor berubah menjadi 2-0. Di sisa waktu pertandingan, Barcelona terus menekan untuk menambah gol. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk kemenangan tim tamu. Kemenangan ini menjadi langkah penting bagi Barcelona, yang kini semakin dekat untuk mengunci gelar juara La Liga musim ini. Kita beralih ke Bundesliga, di mana Bayern Munchen menunjukkan mental juara lewat kemenangan dramatis 4-3 atas Mainz di Mewa Arena. Meski sudah memastikan gelar juara, Bayern tetap tampil dengan ambisi besar. Namun justru Mainz yang bermain tanpa beban berhasil mengejutkan sejak awal pertandingan. Serangan cepat mereka langsung membuahkan hasil. Kai Susano membuka ruang di sisi kanan sebelum mengirim umpan matang kepada Dominic Kohr, yang tanpa ragu melepaskan tembakan voli dan membawa Mainz unggul 1-0. Gol tersebut membuat Bayern terlihat goyah. Mainz semakin percaya diri dan terus menekan. Serangan demi serangan dari Sheraldo Becker dan Nadim Amiri memaksa kiper Jonas Urbik bekerja keras menjaga gawangnya. Tekanan itu kembali berbuah hasil. Berawal dari aksi Sano, Amiri melepaskan tembakan yang sempat ditepis, namun bola liar langsung disambar Paul Nebel menjadi gol kedua. Skor berubah menjadi 2-0. Belum berhenti di situ, Mainz kembali menambah keunggulan menjelang akhir babak pertama. Tembakan keras Amiri membentur mistar, bola memantul di garis gawang dan langsung disambar Becker menjadi gol ketiga. Skor 3-0 menutup babak pertama, membuat Bayern dalam situasi sulit. Memasuki babak kedua, pelatih Vincent Kompany langsung melakukan perubahan. Sejumlah pemain inti dimasukkan, dan hasilnya langsung terasa. Bayern tampil jauh lebih agresif. Gol pertama mereka datang dari umpan silang Konrad Laimer yang diselesaikan dengan baik oleh Nicolas Jackson. Skor berubah menjadi 3-1. Tak lama kemudian, Michael Olise memperkecil ketertinggalan lewat tembakan melengkung indah yang tak mampu dijangkau kiper. Bayern semakin dekat, skor menjadi 3-2. Momentum kini sepenuhnya berpihak pada Bayern. Tekanan tanpa henti akhirnya membuahkan gol penyeimbang lewat Jamal Musiala, yang dengan mudah menyambar bola di depan gawang dalam situasi kemelut. Kebangkitan Bayern akhirnya sempurna. Harry Kane menjadi penentu kemenangan setelah memanfaatkan bola rebound di dalam kotak penalti dan menyerangkannya ke gawang. Skor berbalik menjadi 4-3 untuk Bayern. Kemenangan luar biasa ini menunjukkan mental juara Bayern Munchen, yang mampu bangkit dari ketertinggalan 3 gol. Selain mengamankan 3 poin, hasil ini juga menjaga peluang mereka mencetak rekor poin tertinggi Bundesliga, sekaligus menjadi modal penting jelang laga besar di Liga Champions. Itulah pembahasan lengkap pada video kali ini. Jika kalian ingin terus mengikuti update dan analisis seputar dunia sepak bola, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan dukung kami agar tidak ketinggalan konten terbaru selanjutnya.